اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر منتهى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Risalah Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah yang ditulis oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan fasal pertama dari kitab ini. Kitab ini memiliki 3 fasal. Yang pertama berbicara seputar fikih kurban, yang kedua berbicara tentang fatwa-fatwa atau pertanyaan dan jawaban seputar permasalahan kurban, dan yang ketiga, fasal ketiga akan berbicara tentang qissatul udhiyah atau kisah kurban pertama, yaitu yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Taib, insyaallah pada pertemuan ini kita akan masuk ke fasal kedua, fasal yang isinya adalah fatwa-fatwa seputar ibadah penyembelihan hewan kurban. Qala radhiyallahu anhu ardhah al-faslu tsani, fasal kedua, fatawal udhiyah, fatwa-fatwa seputar ibadah penyembelihan hewan kurban. Qala uridul udhiyah hadzal 'am wa indi sa'ah minal mal fa ayyun na'ami azbah. Ini ada pertanyaan. Saya ingin menyembelih hewan kurban tahun ini dan saya punya harta yang cukup untuk membeli hewan kurban. Kira-kira hewan kurban apa yang mesti saya beli, atau hewan kurban apa yang sebaiknya saya beli? Kata beliau, "Dhahi bima fihi naf'u linnas." Sembelihlah hewan yang paling banyak manfaatnya bagi orang-orang. Wa huwal al-aktsaru lahman, yaitu yang paling banyak dagingnya. Al-ibil awil baqar, unta atau sapi. Halil musyarakah fi sahmi baqarah afdal aw dhabhi syatin wahidah. Baik, pertanyaan yang kedua, patungan untuk membeli 1 ekor sapi, apakah itu lebih baik atau membeli 1 ekor domba tapi tidak patungan? Yang mana yang lebih baik, patungan membeli 1 ekor sapi atau 1 ekor domba tapi tidak patungan? Qala al-udhiyah bisyatin wahidah afdal min sahmin fi baqarah. Menyembelih 1 ekor domba yang tidak patungan itu lebih baik daripada menyembelih sapi tapi patungan. Ishtaraka khamsatun fi baqarah faqala lahum ahadun nasi la budda min 7 ashkhas famal hukm. Jadi ada 5 orang yang patungan untuk menyembelih sapi pada hari raya kurban dan 3 hari tasyrik. Kemudian ada orang lain yang berkata pada 5 orang ini, enggak, kalau mau patungan minimal harus 7 orang. Nah, bagaimana hukumnya patungan membeli sapi untuk kurban tapi patungannya kurang dari 7 orang, boleh enggak? Nah, jawabannya, laqad ishtaraka sab'atu ashkhasin fil udhiyah kama warada fil hadits. Sebetulnya boleh atau mungkin saja patungan itu dilakukan oleh 7 orang sebagaimana hal itu terdapat di dalam hadis, walakin ala sabilil haddil aqsa. Tapi yang ada di dalam hadis itu informasinya untuk menerangkan batas maksimal. Jadi 7 orang itu batas maksimalnya, bukan harus 7 orang. La al-aqal, bukan
batas minimal. Fa idza zada an sab'ati ashum fa batil. Apabila patungannya itu di atas 7 orang, maka udhiyahnya atau ibadah penyembelihan hewan kurbannya tidak sah. Amma ishtiraku aqalli min sab'ati ashum fa hadza sahih. Adapun apabila terjadi patungan yang lebih sedikit kurang dari 7 orang, maka ibadah penyembelihan hewan kurbannya sah. 1 orang menyembelih sapi sah. 2 orang patungan membeli sapi dan disembelih dalam kurban sah. 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang sah. 8 orang ini tidak sah. Jadi 7 orang itu batas maksimal ya, bukan batas minimal. Bukan harus 7 orang, tapi batas maksimalnya 7 orang. Kurang dari itu tetap boleh. Ishtaraka majmu'ah minan nas fi baqarah. Ba'duhum arada al-udhiyah wa ba'duhum arada al-aqiqah wa ba'duhum arada an ya'khudha al-lahma. Fahal yajuz? Ada sekelompok orang yang patungan membeli sapi untuk disembelih pada hari raya kurban dan hari tasyrik. Tapi niatnya beda-beda. Sebagian di antara mereka niatnya adalah untuk kurban, sebagian lagi niatnya untuk akikah, sebagian lagi memang hanya untuk ikut menyembelih aja, ingin mendapatkan daging aja tanpa niat berkurban atau tanpa niat akikah. Fahal yajuz, apakah itu boleh? Yajuzu dzalika inda Syafi'iyah. Hal itu boleh menurut pandangan Syafi'iyah. Hal yajuzu an tukhrijal udhiyah min maliz zakat? Boleh gak kita berkorban menggunakan harta yang wajib dizakati? Al-jawab la yajuzu dzalika. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh berkurban dengan harta yang wajib dizakati. Misalnya saya memiliki usaha perdagangan, dagang sarung misalnya. Lalu aset dan keuntungannya sudah mencapai nisab, katakanlah 300 juta gitu ya. Maka saya wajib mengeluarkan 2,5% dari aset dan keuntungan itu. 2,5% dari 300 juta. Katakanlah sekian juta yang dikeluarkan. Nah, sekian juta yang dikeluarkan itu saya belikan domba misalnya. Dan domba itu saya sembelih, satu niatnya untuk kurban dan satu niatnya untuk mengeluarkan zakat. Boleh gak seperti itu? La yajuzu dzalik, tidak boleh. Li'anna zakata tukhraju min jinsil malil muzakka. Karena zakat itu harus dikeluarkan dari jenis harta yang wajib dizakati. Jadi kalau zakat perdagangan kan dipersamakan dengan emas dan perak. Maka imma emas, imma perak. Atau kalau tidak bisa, maka dikeluarkan kimahnya atau harga dengan mata uang yang ghalib di dalam daerah di mana dia tinggal. Kalau seumpama zakatnya adalah zakat perdagangan, zakat pertanian, maka yang dikeluarkan adalah hasil taninya. Kalau zakatnya adalah zakat buah-buahan, maka zakatnya adalah zakat buahnya. Ya. Begitu juga dengan zakat hewan ternak. Ya hewan ternaknya, tapi jangan diniatkan untuk kurban juga. Zakat ya zakat, kurban ya kurban gitu. Falmalu yukhriju malan. Zakat harta dikeluarkan harta. Wala yajuzu lil muzaki ay yatasarraf fi malillah illa biidznih. Dan tidak boleh bagi orang yang wajib zakat itu menggunakan harta Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Harta yang wajib dizakati itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh digunakan sembarangan. Kalau mau digunakan, maka harus izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza laisa min masarifiz zakah al-udhiyah. Dan begitu juga bahwa laisa min masarifiz zakati al-udhiyah.
cara penggunaan zakat atau penyaluran zakat itu bukan dengan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Baik, wad'u sunduqi fil masjid maktub alaihi tabarra'u li udhiyatil id. Fahal hadha sahih? Ada satu kotak amal yang diletakkan di dalam masjid. Di luar kotak amal itu ditulis bersedekahlah untuk kurban pada hari raya Idul Adha. Fahal hadha sahih? Apakah ini benar? Hadhihi laisat udhiyah. Kalau uang hasil kotak amal itu dipakai untuk menyembelih hewan kurban, maka itu kurbannya tidak sah. Kenapa? Li'annahu sawfa yusharik fiha akthar min wahid idza kanatil udhiyah syat. Karena kalau ada kotak amal dituliskan untuk kurban, pasti yang memasukkan uang ke sana lebih dari satu orang, atau pasti banyak orang yang memasukkan uang ke sana. Khususnya apabila uang itu dibelikan untuk membeli domba atau kambing. Kita tahu domba dan kambing itu tidak ada patungannya. Satu ekor domba, satu ekor kambing hanya untuk satu orang saja. Tapi kalau disimpan kotak amal di situ, pasti ada 10 orang, 20 orang ya. Banyak lah intinya. Sehingga tidak sah. Wa akthar min sab'ah idza kanatil udhiyah baqarah, dan pasti akan lebih dari 7 orang apabila yang disembelihnya itu apabila uang itu dibelikan kepada sapi. Fala tajuzu udhiyah lidzalika. Maka tidak boleh atau tidak sah hukumnya menyembelih dengan hasil kotak amal itu. Fahiya shadaqah. Kalaupun dipaksakan maka jatuhnya akan berstatus sebagai sedekah biasa. Wa dzabhu lahmin, dan penyembelihan hewan biasa. Baik, hunaka syarikatun tajma'ul amwal lidzabhil udhiyah bil wikalah an ashabiha. Fahal hadha sahih? Ada satu yayasan yang mengumpulkan harta. Harta ini kemudian digunakan untuk membeli hewan kurban dan menyembelih hewan kurban dengan sistem wikalah. Wikalah itu perwakilan. Dengan sistem perwakilan dari pemilik harta tersebut. Misalnya, saya punya yayasan nih. Yayasannya apa misalnya? Yayasan Kurban Mantap, gitu kan? Apa aja lah namanya gitu ya. Membuka berkurbanlah di tempat ini, akan disalurkan kepada anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu saya sertakan di pamfletnya itu grade dari hewan kurban. Grade A dari kambing sekian juta, grade B dari kambing sekian juta, grade C sapi, kerbau, unta juga begitu, grade. Lalu misalnya ada teman saya namanya Pak Tony. Pak Tony ini ingin berkurban, tapi berkurban melalui yayasan saya. Lalu dia transfer untuk berkurban dengan kambing grade A misalnya. Misalnya harganya 5 juta. Nah, lalu kambing itu disembelih di yayasan saya. Tapi disembelih atas nama Pak Tony itu, dan dagingnya akan dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim, duafa, dan seterusnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Idza dafa'al muslimu thamanal udhiyah li syarikatin wa wakalaha fi syura'il hayawan wa dhabahahu niyabatan anhu jaza dzalika. Apabila seorang muslim membayar seharga hewan yang akan disembelihnya untuk kurban kepada yayasan, dan dia memberikan amanat kepada yayasan tersebut agar yayasan tersebut menjadi wakil untuk membelikan hewan dan menyembelihnya. Wakil dari siapa? Wakil dari yang membayar uang tersebut. Maka itu hukumnya boleh. Ma'amura'ati syurutil udhiyah. Tentu saja dengan memperhatikan syarat-syarat yang berlaku pada ibadah penyembelihan hewan kurban. Ma hukmu jam'il masajid li jildil udhiyah. Apa hukumnya jika ada satu masjid mengumpulkan kulit-kulit
hewan kurban. Masjid maksudnya DKM ya. Yajuzu ay yatasaddaq sahibul udhiyah bil jildi lil masajid. Boleh hukumnya orang yang berkurban bersedekah dengan kulit hewan kurban kepada masjid. Tsumma yaqumul masjid bibayhi. Kemudian masjid itu menjualnya sehingga kulit tersebut berganti menjadi uang dan uangnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masjid. Boleh ya. Imamul masjid yajma' minal musallina al-ashuma lidhabhi baqaratin fahal yajuzu dhalik. Nah, ada imam masjid yang mengumpulkan uang, harta dari jamaahnya untuk menyembelih sapi. Boleh nggak? Jadi ada imam masjid yang mengkoordinir penyembelihan hewan kurban. Boleh nggak itu? Yajuzu dzalik. Hal itu diperbolehkan. Bisyartin dengan syarat alla tazidal ashum an sab'ah fil baqarah al-wahidah. Boleh. Dengan syarat yang patungan itu tidak lebih dari 7 orang untuk satu sapi. Misalnya di suatu masjid jamaahnya ada 21 orang. Nah, 21 orang ini sama si imam dikoordinir penarikan dana kurbannya. Boleh nggak? Boleh. Dengan syarat yang berpartisipasi tidak lebih dari 7 orang untuk 1 ekor sapi. Jadi kalau tadi ada 21 orang, maka 7 orang. Ada 3 sapi berarti yang dibeli dan disembelih. Dan itu diperbolehkan. Lima fihi min ta'awun wa ta'aruf li ahli al-khair ba'dhum al-ba'd. Itu boleh dan itu termasuk dalam ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'aruf, dan saling mengenal, bisa saling memperkuat tali persaudaraan. Li ahli al-khair ba'dhum al-ba'd. Ma hukmu man yadhbahul udhiyah wa yuraqu damuha fit tariqil am. Apa hukumnya orang yang menyembelih hewan kurban lalu darahnya itu dibuang ke jalan-jalan atau disiramkan ke jalan-jalan gitu ya. Nah, al-udhiyah sunnah. Jangan lupa, kurban itu hukum dasarnya sunnah. Wa adzan nas haram, tapi menyakiti manusia hukumnya haram. Maksudnya apa? Ya, dengan kita menyiramkan atau membuang darah sembarangan ke jalan-jalan umum, itu bisa mengganggu orang yang jalan atau melewati jalan tersebut. Ya. Apalagi dibuang di depan rumah tetangga, itu menyakiti hati mereka. Nah, jadi kurban itu sunnah, menyakiti hati orang lain haram. Fa'alal mudahi ayajtani bidzalik. Orang yang berkurban mesti menjauhi hal tersebut. An Abi Barzah qala qultu ya Nabi Allah allimni syai'an antafi'u bihi. Qala i'zilil adza an tariqil muslimin. Akhrajahu Muslim. Dari Abi Barzah, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, allimni syai'an antafi'u bihi. Ajarkanlah aku sesuatu yang bermanfaat untukku. Kata Rasulullah SAW, ya zilil adza anit tariq, singkirkanlah hal-hal yang mengganggu di jalan. Singkirkanlah hal yang mengganggu yang bisa menyakiti manusia di jalan-jalan di mana manusia itu melewati jalan tersebut. Akhrajahu Muslim. Baik. Ana adhbahul udhiyah fil Qahirah wali aqarib fuqara fi baladi al-Iskandariyah. Fahal yajuzu naqlul udhiyah? Saya menyembelih hewan kurban di Kairo. Tapi saya punya keluarga, kerabat yang fakir di tempat di mana saya berasal, yaitu kota Alexandria. Bolehkah saya memindahkan daging kurban ini dan mengirim daging kurban ini kepada mereka di sana? Yajuzu naqlul udhiyah min makanin li akhar. Boleh memindahkan daging hewan kurban dari satu tempat ke tempat yang lain idza kana hunaka fuqara ahwaj mimma indahu, apabila di tempat itu terdapat
para fuqara yang lebih membutuhkan daging tersebut daripada masyarakat yang tinggal di mana hewan tersebut disembelih. Au li aqaribi, atau di tempat lain yang di tempat itu ada kerabat atau keluarganya. Taib. Ana musafir ila maghribil arabi. Fahal adhbahu al-udhiyah hunaka au fil Qahirah. Saya adalah seseorang yang sedang musafir ke arah barat semenanjung Arab. Apakah saya harus sembelih hewan kurban saya di sana, di tempat saya pergi, atau di Kairo, di tempat saya berasal? Kata beliau, idhbahil udhiyah fil makan alladhi ya'ti 'alaika fihi waqtuha ay al-aid. Sembelilah hewan kurban itu di tempat di mana hari raya Idul Adha itu datang kepada kamu. Wa yajuzu an tuwakkila ghairaka ay yadhbaha laka fil Qahirah. Tapi kamu juga boleh meminta orang lain di Kairo sebagai wakil dari kamu untuk menyembelihkan hewan kurban milikmu dan disembelih di Kairo. Lana jarun ghairu muslim, fahal nu'tihi min lahmil udhiyah. Saya punya tetangga non muslim, boleh nggak saya kasih daging kurban? Idza kanatil udhiyah shadaqah, apabila kurbannya itu kurban yang sunnah, maka fayajuzu indal Hanafiyah ay ya'khudha minha wa mana asy-Syafi'iyah. Kalau hewan kurbannya adalah hewan kurban yang sunnah, kurbannya kurban sunnah, maka menurut Hanafiyah boleh, tapi menurut Syafi'iyah tidak boleh. Amma idza kanatil udhiyah manzurah fala ya'khudh minha illa al-muslim li'annaha ibadah. Akan tetapi apabila hewan kurban itu adalah hewan kurban manzurah, yakni kurban yang wajib, maka tidak boleh diberikan kepada yang lain kecuali kepada orang-orang muslim. Nah, orang muslim yang dimaksud adalah fuqara wal masakin. Yaqulu ba'dun nas innahu yashtarit fi alati dhabh as-sikin an yakuna fiha thalathatu masamir. Ada sebagian orang yang berkata bahwa syarat menyembelih hewan kurban itu pisaunya ini harus punya 3 paku. 3 paku itu maksudnya gimana? Misalnya ini gagangnya nih, gagangnya. Dan ini pisaunya. Disyaratkan katanya kalau mau nyembelih hewan kurban, gagangnya ini harus yang punya 3 paku. Ini paku di depan, di tengah, dan di belakang. Ya kan ada kan, suka ada tuh pisau dapur gitu ya, pisau kita. Yang di gagangnya ini ada paku untuk memastikan bahwa si pisaunya tidak lepas dari gagang. Harus begitu nggak? Nggak harus. Hadal kalam ghairu sahih. Perkataan itu tidak sahih. Al-muhim an takuna hadah tusri'u fi dzabihil hayawan. Yang penting itu pisaunya tajam dan bisa memotong dengan cepat. Ya, jadi tidak harus ada 3 pakunya. Taib. Hal yajuzul udhiyah bil arnab awid dik? Bolehkah berkurban dengan kelinci atau ayam? La yajuzul udhiyah illa bin na'am indal jumhur. Tidak boleh hukumnya, atau tidak sah ya, maksud tidak boleh itu tidak sah hukumnya menyembelih hewan kurban kecuali dengan hewan ternak. Menurut pendapat jumhur, hewan ternak yang dimaksud ibil, bakor, al-ma'az wa do'an, unta, sapi, kambing, dan domba. Walakin yuzbah wa takunu lahu shadaqah. Tapi kalau tetap disembelih, maka itu jatuhnya penyembelihan biasa, dan kalau dibagikan jatuhnya sedekah daging biasa gitu ya. Dan kalau tidak mampu untuk menyembelih kambing, sapi, kerbau, apalagi unta ya, maka boleh juga menyembelih ayam tasyabbuhan bil mudahi, untuk
meniru orang-orang yang kurban dan disedekahkan. Boleh nggak? Boleh. Tetap dapat pahala sedekahnya. Tapi bukan kurban. Ma hukmu dzabhu lailan? Ma hukmu dzabhu lailan? Apa hukumnya menyembelih hewan kurban di malam hari? Al-jumhur annahu yukrah. Menurut jumhur ulama itu makruh. Wal udhiyah sahih, tapi kurbannya tetap sah. Wala tasihhu indal malikiyah, tapi menurut malikiyah tidak sah. Ma hukmu dzabihatu tarikis shalah? Apa hukumnya sembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan salat? Al-jumhur tajuzul udhiyah min tarikis shalah. Al-mu'taqid biwujubiha. Menurut pendapat jumhur, boleh dan sah hukumnya penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat selama dia masih meyakini kewajiban sholat. At-tariku laha kaslan, tapi dia meninggalkannya karena malas saja. Fahuwa fasiqun, dia adalah orang fasik, walaysa kafir, bukan orang kafir. Khilafan lil Hanabilah. Tapi berbeda pendapatnya menurut ulama Hanabilah. Ma hukmu dhabihatul mulhid? Apa hukumnya penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang ateis? Dhabihatuhu mayyitah. Penyembelihannya atau hewan yang disembelihnya itu adalah bangkai. Walaysat udhiyah. Dia bukan penyembelihan hewan kurban. Fal mulhid laisa musliman wala min ahli kitab. Karena ateis itu bukan muslim dan juga bukan ahlu kitab. Rajulun tazawwaja bi imra'ataini wa lahu aulad minhuma wa kullu zawjatin fi baitin mustaqil ma abna'iha fa hal takfi udhiyah wahidah 'anil jami'? Ada seorang laki-laki menikah dengan dua orang perempuan dan dia punya anak dari dua orang perempuan ini, dan masing-masing dari perempuan ini, yakni masing-masing dari dua istrinya ini punya rumah yang berbeda. Yakni si A, si istrinya yang namanya A dan anak-anaknya tinggal di satu rumah, istrinya si B dan anak-anaknya juga tinggal di satu rumah. Kemudian suaminya berkurban dengan satu sembelihan. Apakah itu cukup untuk menggugurkan tuntutan kurban bagi semua anggota keluarga mereka? Yajuz, hal itu boleh dan bisa menggugurkan kesunahan ibadah kurban bagi mereka yang belum melakukannya. Bidalil, dengan dalil anna Nabi SAW dhaha bi udhiyatin wahidatin an jami'i zaujatihi wa ahli baitihi. Bahwasanya Nabi SAW itu menyembelih hewan kurban, satu hewan kurban untuk istri-istrinya dan keluarganya. Wali anna nafaqah talzamul ab wa huwa wahidun fil baitaini, dan karena nafkahnya tetap bersumber dari satu ayah yang menafkahi dua rumah sekaligus. Hunaka jam'iyah khairiyah tajma'ul luhum wa tuwazzi'uha lil fuqara fa hal yajuz dzalik? Ada yayasan khairiyah, yayasan gitu ya, yang mengumpulkan daging kurban. Jadi ada yang berkurban menerima penyaluran daging kurban, menerima donasi daging kurban. Dikumpulkan dalam satu yayasan, lalu yayasan ini membagikan daging kurban itu kepada para fuqara. Boleh nggak itu seperti itu? Jaza dzalika, dan itu boleh. Walahumul ajru wa thawab, dan mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan, karena ya termasuk yang membantu mudhahi atau orang yang berkurban dalam menyalurkan atau mendistribusikan daging kurban. Zaujatun ta'mal fi syarikah wa laha ratib wa dhimmah maliyah mustaqillah an zawjiha wa aradat an tudahi fa hal udhiyatuha an nafsiha wa an zawjiha wa an auladiha? Seorang perempuan bekerja di suatu perusahaan, dia punya gaji yang khusus, kemudian dia ingin berkurban. Apakah kurbannya itu untuk dirinya, suaminya, dan juga anak-anaknya? Sohat an nafsiha, kurbannya itu hanya untuk dirinya saja. Ja'al jazar wa ishtarata an takuna al-ujrah 50 junayhan ma'al jildi fahal tasihul udhiyah? Ada seorang tukang jagal, tukang penyembelih hewan kurban datang menyembelih hewan kurban dan dia memberikan syarat kepada yang berkurban. Upahnya 50 pon atau 50.000 gitu ya. Upahnya 50.000 sekali nyembelih
plus kulit dari hewan kurban. Boleh gak kalau upahnya itu satu uang dan bagian dari hewan kurban? Jadi dia ingin kulitnya, dia ingin dagingnya, dia ingin kepalanya, dia ingin buntutnya, dia ingin kakinya sebagai upah atas jasa yang diberikannya. La yajuz, tidak boleh. La yajuzu lil jazar ay ya'khudha min al-udhiyah al-jilda awil lahma. Tidak boleh hukumnya tukang jagal itu mengambil kulit atau daging hewan kurban ala sabilil ujrah. Tidak boleh mengambilnya atas nama upah. Fayu'ta al-mal faqad. Dia hanya berhak diberikan uang upah saja. Diberikan, tapi kalau kita yang mudhhi atau yang berkurban mau memberikan daging kepada mereka boleh nggak? Boleh. Tapi bukan atas nama upah. Jadi dikasih dulu upahnya, misalkan berupa uang 100.000, 200.000. Setelah itu baru kita kasih dagingnya atas nama sedekah kurban. Indana jazar faqir fahal yu'ta min lahmin udhiyah. Saya punya penyembelih hewan kurban. Ini saya berkurban dan disembelihkan oleh tukang jagal yang fakir. Apakah dia boleh diberikan daging hewan kurban? Ba'da yu'ta'ihil ujrah kamilah lana an nu'tiyal jazar min lahmil udhiyah awil jild likaunihi faqiran la minal ujrah. Setelah kita memberikan upahnya secara sempurna, kita boleh memberikan tukang jagal itu daging atau kulit karena dia adalah seorang fakir. Jadi daging dan kulit itu diberikan atas nama sedekah, bukan atas nama upah. Hal yashtarit ayyakuna al-jazar musliman? Apakah disyaratkan yang memotong itu adalah seorang muslim? Al-afdal ayyakuna dzabihul udhiyah musliman sholihan taqiyan. Yang paling utama, yang menyembelih itu hendaknya seorang muslim yang soleh dan bertakwa. Wa yajuzu min ahlil kitab. Tapi boleh juga disembelihkan oleh ahlu kitab. Amma ghairuhuma fala yajuz. Adapun selain dari muslim dan ahlu kitab maka tidak boleh, yakni tidak sah. Dan kalau dipaksakan maka hewannya akan berstatus sebagai bangkai. Taib naktafi bihadzal qadar, nuwasil insyaallah ila liqa'il qadim. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.